Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Selamat senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jiwa sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pesta panen kelompok beliau Kamukar di Sangattani Desa Dulang. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Ustaz. Dengan hormat kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, mari kita sejenak menundukkan hati, jiwa dan raga kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa. Mudah-mudahan acara ini lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Mohon maaf saya pandu doa ini secara muslim dan kepada keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang lain kiranya menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara pesta panen kelompok Tani Yoga Mekar. Semoga acara ini Allah melimpahkan rahmat keberkahan buat kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jazan wa janatan fid din wa barakatan fil rizqi ba'da maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'idil hisab. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'idhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana ada rezeki kami di atas langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, dan bila mana masih ada dalam perut maka munculkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, dan bila mana jauh maka dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan bila mana haram maka halalkan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fi badana, ya Allah berikan kesehatan kepada tubuh kami. Wa atina fi sam'ana, begitu pula pada pendengaran kami. Wa atina fi basarna, dan demikian juga dalam penglihatan kami. La ilaha illallah wa innaka afuwwun tuhibbul afwa ya karim. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr, kepada agar Engkau mengeluarkan dan mengeluarkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Adapun acara selanjutnya yaitu sepatah kata oleh pelaksana pesta panen dan gambaran umum kelompok beliau Kamukar yang disampaikan oleh pengurus kelompok kepanenan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh berkenannya hingga track sudah masuk ya. Nanti kita dengar dari pastinya seperti apa ya. Nah, kalau produksi petani ini tahun ini kami katakan pas-pasan aja, pas-pasan dulu. Karena sudah 5 tahun harga gabah tidak pernah naik, bahkan turun di tahun ini. Iya. Sementara kalau kita beli FCC naik, harga tenaga kerja juga naik, BBM naik, ya itu mempengaruhi semua itu, dosen naik, ya. Jadi sehingga hitung-hitung kayak pas-pas betul. Kami petani tidak ada pertumbuhan, tapi syukurlah sehat ya. Ini barangkali bisa di 5 piong ya.
sambil kita santai aja. Kalau bawa serius, ya itu tamu ya pinggirkan. Dan kali-kali disampaikan kita tengok kondisi, ya boleh kata ini ada sekitar 23. Ini Pak Mukhtar, kalau lihat ini anak-anak kita ini, cucu kita ini generasi kita yang juga terhadap hamparan 50 hektar dan produk Pak Dio. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atau arahan dari sambutan dari Bapak Kepala Dinas PKP Kabupaten Luwu Timur kepada beliau kami persilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, pribadi Bapak Orsate, yang kami hormati Ibu Kepala Desa. Satu kesyukuran ini Pak, kita di Leoka ini bahwa ada kolaborasi, ada dua, kalau saya biasa bahasakan, ada dua kekuatan kita. Karena Pak Dewan kita yang juga saya tahu persis bahwa beliau pernah memimpin desa ini, itu sudah naik kelas dan digantikan oleh ibu yang saat ini memimpin juga kelihatannya keluarga kita di desa potensi yang ada. Jadi ada beberapa yang memang masuk di dalam kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yang pertama terbentang di depan kita ini wilayah perkebunan, terutama lada. Kemudian yang kedua adalah tanaman pangan, khususnya padi, dan sekiranya yang ketiga juga mungkin potensi perikanan, tapi itu sudah di Dinas Perikanan. Dua hal ini, perkebunan dan pertanian, ini sesuai dengan visi misi program Bapak Bupati untuk tahun 2021 sampai 2026 ini adalah untuk tanaman pangan, bagaimana kita terus setiap tahun itu untuk memaju peningkatan produksi. Nah, salah satu mungkin upaya atau cara-cara yang dilakukan untuk peningkatan produksi, memang salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan bibit yang unggul. Memang kami informasikan bahwa tahun ini, untuk tahun 2023 ini, beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk RDP di Komisi 2. Ternyata dari RDP itu sudah ada perbaikan itu menembus mutu perkebunan. Tidak bisa lagi itu sudah tidak ada yang ditanggung, karena yang ditanggung itu sisa untuk pupuk kakao, NPK formula khusus, pelangi, kemudian ada tidak masuk alokasi untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, ini memang satu kendala, sehingga mau tidak mau kita harus mencari seperti apa solusinya. Bagaimana nanti ke depan kita rancang program-program yang bisa memanfaatkan potensi bahan-bahan pupuk yang ada di sekitar kita untuk diolah menjadi pupuk dan itu. Kemudian kalau mungkin terakhir, secara pribadi dan kedinasan, saya ditugaskan di bidang perkebunan. Di bidang perkebunan yang menangani untuk di Luwu Timur ini ada 3 komoditi utama kita itu, kelapa sawit, kemudian lada dan kakao. Kita berbicara Leoka ini mungkin memang potensinya yang paling dominan itu adalah lada, tapi kita juga Pak di dinas pimpinan itu sudah meminta bagaimana merancang program ke depan ini supaya tidak hanya berfokus pada 3 ini, sehingga kita berpikir sudah harus kita mulai ada namanya diversifikasi komoditi. Artinya di dalam kebun lada itu kan masih bisa kita selip-selip misalnya tanaman lain. Nah, untuk tahun ini kebetulan juga dari Dinas Provinsi kemarin kita mengajukan program, kita dikasih bibit pala. Kalau ada keluarga kita di sini dalam bentuk wadah kelompok tani mau mengajukan itu, kami tunggu usulannya nanti melalui panjang minggu ini. Betul, ada bantuan ini. Kalau belum ada, kami juga merencanakan, karena sejak 3 tahun terakhir ini
saya lihat Pak, tren kebutuhan bibit itu sudah mulai meningkat. Kalau di awal-awal Pak tahu karena mitra pertanian ini di Komisi 2 ini Pak De, kebetulan orangnya Pak Dewan di Komisi 2 ya? Oh, sudah Komisi 3 sekarang. Tadi komisinya Bapak Yoga itu lada itu masih sangat populer di sana. Kami merencanakan untuk ada permintaan dari teman-teman sempat itu bahwa perlu kita merancang satu kebun sumber. Jadi untuk persiapan batang bawah yaitu melada batang bawahnya kemudian disambungi lada di atasnya. Nah, itu yang kita rencanakan. Program-program lain Bapak Ibu dari provinsi itu ada tadi bibit pala, kemudian ada bibit cengkeh juga, ada bibit cengkeh yang tahun ini. Kalau misalnya ada keluarga kita yang menginginkan itu, ya kami tunggu segera Pak Ketua. Kalau bisa, jangan terlalu lama. Kalau cepatan dibilang Pak JK itu lebih cepat lebih baik ya. Saya kira itu saja dari kami. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada yang kurang berkenan. Apa yang kami sampaikan ini sangat jauh dari yang diharapkan didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yaitu sambutan oleh Bapak anggota Dewan kita kepada ahli lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian yang mewakili, yang saya hormati Ketua Kelompok Tani, yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat bimbingannya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk menghadiri penuh syukuran di kelompok tani pada siang hari ini. Undangan ini tadi sudah beberapa hari disampaikan Pak Ketua, tapi karena banyak kesempatan sehingga kami datang terlambat, minta maaf. Ini karena sawah kita ini sawah pada hujan, jadi bisa mungkin kita selingi. Begitu mungkin saran kami. Karena kami mau mengusulkan pengairan, sumber mata airnya ada sumber mata air yang kami cek di sana tadi itu agak rendah. Kalau mata air dari sungai di atas, kalau musim kemarau begini masih sangat kecil. Ya, jadi memang sawah kita di Oka ini sawah tak ada hujan. Ya, sumber air yang tidak ada. Yang ada itu dari Asuli, tetapi hanya bisa mengairi di sawah Dula dan di Oka sebagian. Kalau di sini sudah beberapa kali saya keliling untuk mencari mata air untuk dimasukkan ke dalam usulan pengairan, tapi tidak ada kita dapat. Sangat berat. Jadi memang di sini harus diselingi dengan jagung. Karena penghasilan jagung itu Bapak Ibu saudara-saudara bisa lah menambah kebutuhan hidup kita kalau kita tekuni. Tapi agak berat juga kalau kita tidak mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Ya. Bagusnya kalau ada bantuan pupuk subsidi. Mungkin begitu, tetapi untuk membentuk kelompok tani itu harus ada berita acara dari desa. Bentukan kelompok tani jagung. Bisa mungkin Pak ya ada kelompok tani sawah, ada kelompok tani jagung. Bisa begitu ya? Kadernya lahannya satu saja ya, satu saja ya. Satu. Masalah dia hanya cuman persoalan saya sambung saja Pak. Ya. Cuman persoalan sekarang kita tidak bisa menghubungi data. Biasanya kalau laporan Yoka Mekar mengatakan melakukan pertanaman sekian hektar, itu pasti di poligon. Jadi kalau sudah di poligon, satelit yang baca apa pertanaman di bawah, yang sampai kita laporkan jagung ternyata padi. Gitu. Iya. Jadi tidak ada lagi rekayasa data.
atau mungkin kesalahan kecil Pak Tadi kita katakan tadi, hamparan 50 hektar, anggotanya hanya 23. Kalau kita bagi rata itu lebih dari 2 hektar. Nah itu sudah menyalahi aturan penerimaan pupuk bersubsidi. Karena 50 hektar, petaninya cuma 23, berarti tingkat kepemilikan lebih dari 2 hektar. Iya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan bahwa betul-betul harus sesuai dengan luasan. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, tetapi bisa 2 komoditi, begitu. Tetapi jangan ditambah-tambah lahannya, umpamanya supaya mungkin anggapan kita supaya banyak-banyak pupuk didapat, setengah hektar kita kasih masuk sampai 2 hektar. Jadi kalau dia setengah saja, begitu. Terkait juga masalah jalan tadi ini, kebetulan ada juga Bu Desa ini. Mudah-mudahan ini tahun ini kita sambung ini pengkirikilan semua sampai di sini. Ya supaya ada Bu Desa juga, dana DKK, dana desa, pokoknya juga kami tambah-tambahkan karena jalan tadi yang di Susora sudah clear, sudah tembus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di kelompok Tani Mekar ini, ada bantuan bibit bisa kami masukkan di dalam poket kami. Bantuan bibit jagung bisa ya? Bisa. Ya, bantuan bibit jagung bisa nanti kami masukkan di perubahan. Karena di perubahan pembahasan perubahan ini dan pokok di 2024. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini bisa mungkin saya bisa bisik-bisik ke kami dengan Bu Desa, kita padukan apa kebutuhan yang yang ada di daerah ini. Apakah jalan apa? Kami juga sudah survei tadi akan mengusulkan list lagi sampai ke bawah. Ya. Mudah-mudahan tidak pakai tiang bambu lagi, itu sudah ada tiang kalau itu yang kami siapkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti bapak-bapak ibu yang ada di persawahan ini yang memang tinggal di sini. Kemudian infrastrukturnya seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini akan kita kerikil dari atas sisi yang masih belum kerikil. Ya mudah-mudahan ini kalau Bu Desa sepotong, saya sepotong supaya bisa clear. Ya. Jadi sekali lagi ini Bu, supaya dapat bantuan pupuk subsidi dari jagung, buat di kelompok atau kelompok yang itu kita rubah komoditi. Tapi jangan ditambah-tambah losnya, kasih pas-pas supaya kan dipantau sekarang. Karena harapannya biasa kita kena mudah-mudah pupuk jampak sekalian apa jampak. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau ada masukan-masukan sama Desa dan saya sampaikan tadi Pak Mukhtar, kami siap untuk membantu Bapak Ibu saudara-saudara yang ini. Tetapi yang satu yang agak berat ini yang saya kelilingi ini penyairan. Sumber air jauh sekali kalau di sini sehingga tidak ada sawah ini, semua hampir sawah tanah hujan. Seandainya ada, pasti kami usulkan. Karena kalau kita usulkan juga konsultan akan melihat bahwa bisakah berpotensi atau tidak. Jangan sampai nanti turun anggaran miliaran, musim kemarau tidak dipakai juga, ya masalah. Yang ada kita punya sekarang pompa, ada di desa itu pompa air yang besar, ada itu. Siapa tahu ada yang butuh pompa yang besar, ada yang ketinggalan di sana. Jadi 3 meter itu kalau kita mau pakai pompa, tapi pakai solar. Ya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Oke, acara seterusnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala dengan hormat kami selanjutnya. Kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemerintah desa, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Perkebunan,
Bapak anggota Dewan DPRD Luwu Timur, sebutkan namanya Bapak Uberdate. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Lioka Mekar beserta anggotanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah datang hadir berkumpul di tempat ini. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih sehat. Tahun ini saya tidak mudah-mudahan, saya akan pastikan saya akan sambung pengkrikilan yang sudah ada di sedikit lagi yang Bapak Ketua sampaikan tadi. Saya akan sambung, yang mudah-mudahan dengan perbaikan ini bisa meningkatkan perekonomian Bapak Ibu petani yang ada di Lioka Mekar. Terkait juga tahun kemarin dari Bapak Bupati itu menganjurkan pupuk organik. Kemarin kami kendala agak lambat penyalurannya karena kami juga mencari-cari pupuk yang mana Pak, karena jangan sampai kami beli pupuk lantas tidak digunakan oleh para petani, sayang juga. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini Bapak Ketua kita akan melakukan penyaluran. Sisa kami sampaikan kepada ibu bapak petani komoditi apa yang ditanam, perkebunan atau pertanian. Karena pupuk yang ada di desa sekarang ini ya ada dua macam, untuk pertanian dan perkebunan. Ya, saya mohon Bapak Ketua sampaikan kepada petaninya, ya kelompoknya ya berkebun atau bertani. Ya, mungkin ada penerangan juga. Ke depan kami akan bagi-bagi. Ada beberapa titik yang kami akan pasang. Mudah-mudahan Pak Dewan juga bisa bantu tiang listriknya supaya betul-betul yang ada di area ini bisa seterang matahari katanya, seperti yang disampaikan Ibu Desa Asli. Yang mudah-mudahan nanti juga bisa kita wujud nyatakan khususnya di area Lioka Mekar ini. Hanya ini kami selaku pemerintah. Masyarakat apakah itu gratis atau dibeli? Tidak, gratis Pak Dewan. Makanya sampaikan ke masyarakat. Ya, gratis. Karena ini programnya Bapak Bupati. Bahaya saya di perjalanan juga nanti kalau saya perjualbelikan. Tidak ada jual beli, gratis, khusus desa Lioka. Karena semua desa ini diarahkan untuk membagikan pupuk organik. Ya, jadi ini khusus untuk warga desa Lioka. Yang bawa tulang sudah ada di desanya masing-masing. Ya, semua itu, semua desa digalakkan untuk membelikan pupuk kepada petani dan pekebun. Kemarin paten saya tidak, kemarin memang ada sesuatu lain hal kendala jadi lambat penyalurannya. Mungkin ke depan kita lakukan perbaikan apa yang perlu kami lakukan, pembenahan baik itu infrastruktur yang ada di tempat ini, hal-hal lain apapun itu yang bisa kami bantukan selaku pemerintah desa. Kami bisa menunggu informasi dari petani yang ada di sini apa yang bisa kami bantukan. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar, sudah siang. Banyak Bapak Ibu yang sudah dengan mungkin iya, mungkin dari sepatah dua kata saya ini memiliki banyak kekurangan. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat siang. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi yang dipandu oleh koordinator BPP atau MLU dengan hormat kami persilakan.
Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pewaris kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Ya, sebelum saya lanjut, saya sapa kita sekalian dari hati yang dalam tanpa menyebut satu persatu dan beliau itu bersama. Kali ini saya langsung saja membuka babakan untuk kita sekalian mempertanyakan masalah yang kita hadapi khusus di Lioka Mekar ya, atau secara umum di Lioka. Jadi saya persilakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada saya tutup. Iya, silakan Pak. Biasanya Pak Petadu rajin bertanya. Iya. Ya, terima kasih. Sedikit ini ya, kalau pada saat kita panen memang doser itu agak kadang tidak cukup ya. Kita bersamaan dosernya kurang. Kita bertanam separuh-separuh dan sebagainya, ya hamanya banyak. Ya. Jadi kami harapkan itu kalau ada bagaimana koordinasi supaya dosernya bagus. Yang kedua, mengenai pupuk Pak, jika petani kebetulan berhalangan tidak datang mukanya ke pengecer ke sana tidak dikasih pupuk, biar bagaimana? Nah, banyak saja halangan ini petani, apakah keluarganya dan sebagainya, sehingga kebetulan tidak bisa, tapi pertaniannya jalan. Semua prosedur resmi jelas, hanya dia nggak bisa datang hidungnya di tempat ngambil pupuk itu tidak dikasih. Nah ini mohon. Ya. Satu Ya, Pak, iya, tapi terkhusus untuk Ibu Desa. Iya. Apakah semua lapisan petani yang ada di Desa Loka boleh mendapat? Karena biasanya selama ini, macam saya ini, jujur saja, istri saya kan pegawai. Kadang itu saya, karena saya petani, saya mau minta di sana, katanya Bapak tidak boleh dapat, karena istri Bapak pegawai. Itu. Padahal suaminya petani. Ya, itu yang saya tanyakan sama Ibu Desa. Iya, nanti Karena dijawab. jangan sampai kita pergi antri di sana disuruh pulang. Iya. Masih ada? Jadi kalau anda cukup 3 orang, berarti cuma 1 babak. Itu tadi satu Pak. Oh ya, Pak Dewan. Dikelirkan itu tentang pembentukan kelompok jagung itu karena sudah masyarakat di sini hampir sudah mau berbondong-bondong tanam jagung. Oh iya. Nah, ini juga saya ingin Pak Dewan. Ternyata saya bukan memandu ini Pak. Tapi harus berjawab pertanyaan. Iya. Saya langsung saja. Begini kaitannya dengan combine, bukan doser Pak. Combine. Ya, combine. Karena kalau doser dia identik dengan tanah. Kaitannya dengan kepemilikan combine, memang Lioka harus mendatangkan dari luar karena belum memiliki. Karena bantuan dari PALI itu hanya ada 3 zona. Yang istimewa itu Mahalona. Mahalona itu dapat lagi tambahan 3. Dari 6 tambah lagi 3, kemudian traktor dia dapat lagi 30 unit. Untuk wilayah Peti Mati, Pekaloa, Matombi, Timampu, ada tambahan dari dinas melalui Gapoktannya dapat combine 1. Jadi sudah 4 combine di zona Peti Mati. Ada di Pekaloa 1, Matombi 1, dan Timampu 2. Ya. Seingat saya, untuk kegiatan Lioka yang pada lalu yang melayani kayaknya yang dari Mahalona Pak ya, yang masuk. Nah, cuman ada keluhannya Bapaknya Isar, katanya harga ditentukan oleh yang memasukkan alat. Sebenarnya kalau harga secara umum kami di wilayah barat untuk tahun ini sangat memuaskan karena harga gabah itu di tingkat petani sempat mencapai 5.700 dan pada saat ini harga yang berlaku posisinya di Mahalona
sekarang terima di atas mobil 5.000. Berarti kalau kita estimasi keuntungan diambil sama pengelola combine dengan buruhnya, mungkin harga di petani sudah mencapai 48 atau 47. Karena pasti perantara tengkulaknya dapat untung. Ya. Bisakah dianggarkan di dana dakti di desa atau di pokernya DPR? Untuk Itu combine itu dosen. combine. Pagunya begini Pak Dewan. Anggarannya itu tidak salah dengan pajak menghampiri setengah M. 500 Ya, 500. Jadi Pak Dewan lebih tahu dalam penggunaan anggaran. Kalau memang bisa, tidak masalah. Tapi pengusulannya melalui UPJA. Kalau dari dana desa bisa? Saya tidak terlalu paham. Kalau dana BKK yang dibelanjakan tahun ini di desa pupuk nasa, kalau bisa saran kami mungkin lebih bagus kalau dibelanjakan dalam bentuk benih, apakah benih padi atau benih jagung. Karena ada 32 desa kalau tidak salah yang langsung membelanjakan, tapi itu menjadi dilema. Kami di pertanian saling mengadu juga sampai Pak Kadis kami tuntut. Karena ada seringan Pak, dia katakan pembelian yang paten, ekoparking dan pupuk nasa itu rekomendasi dari kami. Padahal sebenarnya tidak ada. Itu rekomendasi dari Dinas BUMDes, bukan dari Dinas Pertanian. Jadi bukan membela diri. Saya lanjut Pak, kaitan dengan pupuk. Kebetulan saya fungsinya selaku pengawas pupuk di Kecamatan Tut, saya sebagai perpal. Jadi apa persoalannya Pak Tadung itu, saya sudah sering berdebat dan bahkan saya sendiri yang bertengkar dengan Bapak. Tetapi saya tidak pernah bosan-bosan ketemu dengan beliau. Ya, mau minta benih saya juga bertengkar. Ya, apalagi untuk pupuk karena Pak komunikasinya Bapak Tadung bergeser pasti lari dari saya karena saya pengawasnya. Jadi saya ceritakan sedikit seperti apa yang disampaikan Pak Mukhtar tadi, milik kepala dinas. Memang pupuk ini dilema. Kalau kami BPR Pak terang dengan kerumitannya, kami lebih pilih kalau dia dihapus. Karena tahu juga dalam perjalanan penyalurannya menyulitkan petani. Karena kemudian setelah petani sulit, kami yang jadi sasaran. Karena begini persoalan kecil saja, nama petani saja seperti yang disampaikan tadi. Berbeda di KTP dengan kakak, kami yang kena dampaknya langsung. Kenapa saya tidak bisa masuk? Padahal kita periksa, ternyata di KTP-nya Mustamin, di kakaknya Mustaqim. Kita input, ada katakan tidak bisa terinput karena nama berbeda. Ya, kemudian Bapak Ibu banyak yang tidak sadar ternyata selama ini mendaftar di beberapa kelompok. Baik kelompok pangan, kelompok perkebunan, yang ingat cuma mungkin saya terdaftar di Lioka Mekar 2 hektar. Padahal ada namanya di Desa Matompi, kelompok lain. Itu dibaca semua sama sistem. Dan akhirnya tidak bisa keluar namanya. Satu lagi saya, Ya. kan ada bantuan pupuk dari desa. Ya. Ya. Saya bilang tidak bisa itu yang kebutuhan masyarakat itu dikasih pas dengan itu supaya tidak harus orang lagi pergi cari-cari pupuk di kelompok tani kalau ada bantuan pupuk gratis. Pupuk di dalam bentuk apa? Kan ada pupuk dia beli pemerintah desa yang mau Oh, yang dana BKK? Iya. Iya. Tidak bisa itu dikasih pas dengan kebutuhan masyarakat, contoh MPK atau apakah itu yang dibeli desa sehingga tidak butuh lagi pupuk di Pak Dewan tanya sama ibu desa apa yang dia mau belanja karena mereka yang memegang anggaran. Pertanian harus sepakat dengan pemerintah desa dan anggota DPR supaya betul-betul masyarakat ini tidak cari-cari pupuk lagi. Jangan sampai pupuk yang dibeli desa tidak dipakai di pertanian. Nah itu. Nah ini yang harus dikelirkan ini supaya kita 3 pilar ini. Kalau ibu desa kayaknya belinya granul ya. Granul atau produk pupuk cair atau granul? Ada 2 macam pertanian dan ini. Ada cairnya, ada yang
Granul. Ya, granul itu sana sama NASA. Jadi untuk mengevaluasi, tapi kemudian proses pembelanjaan dana yang dikelola itu, dia kan ada prosedur aturan yang tersendiri. Jadi mungkin kalau bisa dari pihak pemerintah desa yang mengkonfirmasi kepada kami apakah pupuk ini cocok digunakan di wilayah kita, karena sebenarnya penggunaan pupuk itu spesifikasi lokasi sebenarnya. Kalau kita mau lebih menelisik bagaimana manfaat pupuk itu, dan kemudian kalau untuk tanah kita di sini secara perlakuan seharusnya melakukan pengapuran baru bisa pupuk itu maksimal, karena wilayah kita bisa dipastikan tidak mengandung kapur, dan itu yang mengontrol pH tanah sebenarnya. Jadi lebih cenderung sebenarnya pengadaan kapur dulu baru pupuk. Kemudian pertanyaannya Pak Dewan tadi kaitannya dengan pembentukan kelompok tani. Saya di tahun lalu, walaupun baru beberapa hari lewatnya, Ibu Samsa itu Bapak Pelur kalau tidak salah dengan teman-teman langsung cross check, mengambil koordinat lokasi potensi jagung. Ada 10 kelompok Pak yang sudah dibentuk untuk khusus Lioka, dan itu menerjunkan teman kalau nggak salah 8 orang yang turun dan menyisir semua potensi ini. Tetapi apa yang kita sampaikan juga tadi, bahwa kalau memang di lahan pertanian kita kemudian tidak bisa dicapai air, kemudian kita ganti komoditi, itu bisa saja, itu tidak melanggar. Yang penting komoditinya benar dan harus dilaporkan di data statistik tanaman pangan bahwa Lioka Mekar tahun ini menanam jagung, begitu. Tetapi kalau kelompok permanen khusus komoditi jagung, dia harus di poligon juga lokasinya, bahwa ternyata memang dia spesifik jagung, dan itu dibuatkan akta notaris Pak. Itu lagi yang agak sulit karena makan biaya, satu kelompok itu 500.000, tetapi kebanyakan juga Banda Dewa yang memfasilitasi. Ya, masih ada yang belum? Mungkin Ibu Desa silakan jawab pertanyaan tadi dari yang pegawai yang ini, yang penting dia terdaftar di kelompok tani. Tidak ada di pemilah-milahan bahwa ini istrinya pegawai, suaminya pegawai, tidak ada. Yang penting dia masuk di dalam kelompok tani. Itu saja. Jadi mungkin lebih jelasnya nanti kalau menghadap di mau terima bukunya, bawa yang ke kelompok kepala desa juga sama. Iya. Masih ada yang terlupakan? Budi, ini kan kelompok tani Lioka Mekar itu ada dari berKTP domisili di Bendula, ada di Baruga, ada memang di Lioka. Pokoknya sih mau desa yang lima. Apakah ini bisa juga artinya berdasarkan kelompok tani ini, jadi poligonnya ini memang apakah bisa? Begini Om, ini kan sudah setiap desa ini adakan pemberian organik ini. Jadi memang di desanya masing-masing yang berikan bantuan. Jadi sesuai dengan KTP-nya? Iya. KTP-nya Pak? KTP Lioka saya. Oh iya, aman. Iya. RTKK juga tidak bisa ditipu Pak, karena alamat KTP yang kita input. Jadi walaupun kelompok Lioka Mekar, tetapi dia tinggal di Baruga, alamat di dalam data kelompok tadi itu tetap Baruga. Ya. Saya sempat tanya juga tadi, apakah pesta panen ini dirangkaikan dengan Undang 10 atau turun sawahnya Lioka Mekar ini ditentukan sendiri? Tidak perlu dapat rekomendasi dari BPP, karena tidak sempat disampaikan. Oh iya. Jadi jadwal Undang 10 gitu kan sudah pada saat itu. Cuman saya sekali lagi sisa mengingatkan, jadwal terakhir itu Pak yang kita sepakati di Undang 10, 15 Februari. Apakah Lioka Mekar itu bisa? Ya ini sudah dibaca ini. Ya, 15 Februari. Hujan aja, tergantung hujan ini Pak. Ya. Kendalanya air. Air ya. Jadi kalau memang cuman gambaran itu acuan. Jadi secara umum satu timur itu kita pakai jadwal satu dengan catatan
kita menghindari hama utama. Kalau kita di sini kan serangan Jepang Amerika, kayaknya kalau Ryokan dari bawah Jepang, dari atas Amerika, jadi pipit dengan tikus. Ya, itu yang kami istilahkan Jepang Amerika. Dan tikus puncak serangannya secara umum di bulan Maret. Jangan sampai gunting padi di bulan Maret. Coba kita ingat petani, Bapak Ibu yang petani yang sekarang. Kemudian jangan gunting padi di Oktober. Kalau kami di daerah barat itu jadi patokan. Makanya sekarang Kemoni Raya itu kayaknya dia santai sampai 2 bulan karena nunggu itu. Karena wilayah Kemoni dengan Mangkuntana kapok 3 kali termasuk gagal. Dan kami Kemoni Timur yang pegang jadwal. Dan di Kemoni Timur lah harga tertinggi didapat. Kertomargo itu dapatkan harga 5.700 pas momennya. Itu juga yang seharusnya kita bisa ikuti. Kita baca pasar di sini. Ya, cuman agak sedikit memang saya pernah mencoba membantu petani di daerah Matopi memasarkan, justru saya diteror sama Belante, bahkan diancam. Tapi ya apa boleh buat, saya lawan pada saat itu. Saya bilang silakan saja mau lapor kemana, saya ikut. Yang jelas saya bantu petani. Begitu. Ya mungkin masih ada ibu-ibu ya, silakan Bu. Kartu tani. Ya. Mengenai, makanya kami tidak terlalu banyak bicara, kecuali Pak menyampaikan saja kartu tani itu urusannya Pak. Ya, cuman kami memfasilitasi, kadang mengumpulkan petani. Cuma itu lagi masalahnya. Saya alami di Batopi dari 300 lebih petani yang mendapatkan kartu hari itu cuma 10 yang datang. Ibu? Oh iya. Kalau sudah tidak ada, karena saya juga sudah. Iya. Oh masih ada. Buat tambah-tambah terus nih. Ada, sudah disinggung Pak Dewan tadi masalah mengenai Pak. Ya. Karena Pak Dewan tadi sudah dia survei berapa mata air. Sebenarnya itu Pak Dewan ada sebenarnya hanya ini yang dikerja pada itu salah penempatan sebenarnya. Ada memang kami survei langsung dengan kepala desa dengan Pak Anies juga salah penempatan itu, jadi memang kendala. Seandainya itu yang kami survei semula dan mengizinkan. Yang di mana? Yang di situ yang muncul di anunya almarhum Pak Anies, Pak Haji Bakri. Ada di situ Pak. Mungkin solusinya nanti Pak Dewan survei supaya lebih jelas. Adapun kalau masalah di pendidikan masalah anggarannya Pak Dewan, kalau dia tadi jangan sampai pemerintah usaha itu menjarah anggarannya, tetapi setelah nanti kemarau kita diskusikan pakai surat terkirim sesuai dengan kami ceramah. Termasuk kami penduduk di sini tuh. Bisa cek nanti nih kalau selesai nih. Bisa. Ya. Pada waktu kami cek Pak Dewan itu dalam musim kemarau. Bagus ini kemarau. Nah itu dibikai di situ. Mas banyak. Ya, bisa cek nanti. Ya. Berarti sumber air masih jauh ini. Mau diservis. Sudah cukup Pak? Itu saja? Oh iya. Jadi nanti disurvei langsung sama Pak Dewan. Iya. Mungkin demikian saja acara diskusi kita. Nanti kalau masih ada kurangnya dipertanyakan saja sama penyuluhnya kalau dia banyak. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah acara pesta panen siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.